Baik, selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Jimmy di World Cafe, masih dari Rumah Resiliensi Indonesia, yang mana ini adalah rangkaian dalam acara perhelatan GPDRR ke-7 tahun 2022 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 23 kemarin ya, sampai dengan 28 nanti. Dan ini adalah hari kedua. Bersama saya sudah ada Mbak Gita yang nanti akan saya perkenalkan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Gita ya, saya akan kasih tahu dulu ya, dari hari pertama kemarin sampai dengan hari kedua ini banyak sekali yang terjadi di Rumah Resiliensi Indonesia ini ya. Kalau saya bisa menyampaikan, karena teman-teman juga di rumah atau dimanapun juga yang menyaksikan sekarang juga dari channel BNPB Indonesia ya, di sini banyak sekali stand-stand dan juga booth-booth yang memang menyajikan dari kementerian, terus juga dari private sector, ada juga dari NGO, bahkan di luar juga ada tenan-tenan yang memang menyajikan ya, itu ada food and beverage dari lokal dan juga UMKM lokal. Nah, di sini juga selain itu ada panggung resiliensi di mana nanti akan terjadi talk show atau juga bincang-bincang memang yang mengangkat topik-topik ya, topik-topik yang berhubungan dengan hari kedua ini adalah climate change topiknya. Saya akan berbicara langsung untuk lebih dalam lagi mengenai satu hari ini di hari kedua di Rumah Resiliensi Indonesia ini bersama Mbak Gita. Mbak Gita ini adalah penanggung jawab ya acara Rumah Resiliensi Indonesia ini. Selamat sore Mbak Gita. Selamat sore Mas Jimmy. Wah, luar biasa. Saya langsung wah gitu loh dengan senyumnya yang manis. Oke, Mbak Gita, ini kita mungkin berbicara tentang topik hari ini atau juga tema hari ini, di mana banyak pembicara mulai dari pagi ya sampai dengan sekarang juga masih berlangsung. Yeah. Tema besar di hari kedua ini berbicara masalah perubahan iklim ya, climate change ya. Nah, sebenarnya apa yang ingin didapat satu hari ini melalui topik atau juga bahasan yang dilakukan oleh para ekspertis, pemerintah, kemudian juga NGO dan juga rekan-rekan dari private sector. Mungkin bisa diceritakan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tema yang climate change itu, sebetulnya kami patut berbangga hati kan dengan adanya Rumah Resiliensi Indonesia ini. Jadi setiap hari spektrum-spektrum yang diangkat berbeda. Memang hari ini hari kedua, climate change menjadi topik utama Mas Jimmy. Jadi climate change ini kenapa dibahas? Sebetulnya menarik dan sudah lama sekali menjadi perhatian seluruh sektor yang ada di Indonesia, khususnya pemerintah dan mitra-mitra penanggulangan bencana. Jadi mengapa climate change ini kita angkat? Karena kita melihat fenomena yang sudah mengglobal gitu ya. Jadi perubahan iklim itu sebabkan pemanasan global, kemudian polusi yang kian meningkat. Jadi kita ingin mencari sebetulnya solusi dan praktik baik apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama mitra penanggulangan bencana yang ada di Indonesia kaitannya dengan perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim tersebut. Oke. Gitu, berarti sebenarnya ini juga menjadi topik besar ya, Mbak ya. Ini menjadi topik besar perubahan iklim ini. Belum lagi memang ya Indonesia sendiri adalah negara kepulauan ya, yang mana juga daerah-daerah pesisir juga menjadi rawan ya, menjadi rawan di mana akibat dari perubahan iklim itu sendiri adalah ya mencairnya ya es yang berada di kutub yang akhirnya meningkatkan volume air di mana daerah-daerah pesisir juga itu terancam. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi ya resiko bencana itu ya, itu mungkin yang akan dibahas di sini ya. Iya, betul. Oke, Mbak, tapi aku sebelum masuk ke isi dari hari kedua ini, kan hari pertama kemarin sudah berlangsung. Bagaimana Mbak hari pertama menuju ke hari kedua ini ngelihat ini keramaian ini, antusiasnya seperti apa sebagai penyelenggara? Ya, sebetulnya saya terharu ya sebagai penyelenggara acara ini. Kami terharu dalam satu tim ini karena kerjasamanya cukup solid Mas Jimmy. Jadi awalnya kami pesimis sekali dengan persiapan yang cukup singkat, hanya 5 minggu, tetapi alhamdulillah animonya cukup baik begitu ya, dukungannya juga dari seluruh mitra penanggulangan bencana yang hadir di sini. Jadi dari mulai hari pertama hingga sekarang hari kedua, saya rasa peminatnya semakin meningkat. Karena mungkin juga promosinya kian bagus ya, sampai di event besarnya GPDRR juga. Wah, luar biasa, 5 hari itu waktunya luar biasa ini. 5 minggu. 5 minggu ya? Oh, 5 minggu. Saya persingkat bahkan. Baik, ini buat semua ya rekan-rekan atau juga teman-teman yang sedang menyaksikan kita melalui channel YouTube BNPB Indonesia ya, mungkin bisa juga menyapa kita ya melalui kolom komentar ya secara live seperti itu ya. Tapi kita hari ini mungkin akan sedikit lagi membahas lebih dalam lagi mengenai topik hari ini sebelum kita akan membahas besok ada apa lagi di hari ketiga tentunya. Nah, berbicara masalah perubahan iklim ini ya, ini kan tidak hanya kerja satu pihak ya, Mbak Gita ya gitu. Saya juga mendengar diskusi begitu pentingnya peran anak muda ya, anak muda yang menjadi dibilang agent of change ya. Itu memang dalam bagaimana kita mengurangi atau juga pengurangan resiko bencana melalui si climate change ini. Kira-kira
bagaimana pandangannya Mbak Gita atau juga BNPB ya melihat anak muda ini gitu? Sebelum masuk ke sana, mau tanya dulu nih, bajunya keren nih Mas Jim ini. Sebelum masuk sana Oke. Saya yakin ini Eko nih, produk Eko ya. Bener. Dari mana Mas Jimmy? Nah jadi ini saya kasih tahu karena tadi sama Mbak Gita ya. Jadi memang pakaian ini adalah produk lokal ya, milik Bali yang memang juga ini hasil karya anak bangsa yang perlu ya kita sebarluaskan. Ya bagaimana kenyamanan ini gitu kan, yang juga kayaknya sih kalau misal dari bahannya, saya tadi juga sempat mencari tahu ya, ini bahan yang memang sustainable. Oke, Mas Jimmy dan teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh mengapa kita memerlukan agent of change. Nah, jadi dengan ketokohan, dengan contoh langsung kita praktikkan, biasanya anak-anak muda itu lebih cepat mempengaruhi. Contoh, anak-anak lebih terpengaruh oleh temannya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri di rumah. Jadi kita contohkan Mas Jimmy memakai pakaian yang eco print. Tentu saja ini sangat ramah terhadap lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Maka dari itu mengapa kita perlu agent of change. Ya Mas Jimmy bisa jadi salah satunya ya teman-teman semua. Terima kasih Mbak Gita. Oke, ternyata dari situ loh masuk, saya nggak menyangka loh Mbak Gita akan masuk ya menjelaskan agent of change itu melalui pakaian yang saya gunakan. Oke, nah ini mungkin juga kita akan berbicara hari ini, kemudian juga esok. Nah, besok itu di hari ketiga, Mbak Gita sebagai penyelenggara mungkin bisa menyampaikan ya kira-kira apa yang akan coba didapat ya melalui diskusi-diskusi yang ada di hari esoknya. Itu yang mungkin bisa dibagikan buat rekan-rekan media mungkin yang akan datang atau juga mungkin yang belum sempat datang ya, karena kita tetap akan melakukan update ya dari hari ke hari bagaimana acara ini terselenggara, topik apa saja sehingga bisa diambil ya pesan-pesan yang memang berada dari diskusi ini. Mungkin di hari ketiga bagaimana Mbak Gita? Sebetulnya kita ingin sekali menyentuh seluruh sektor yang ada di Indonesia ya kaitannya dengan penanggulangan bencana. Tetapi hari ketiga dan hari seterusnya mungkin kita akan bicara soal pendidikan, soal anak-anak, kemudian peran juga inklusivitas di dalam penanggulangan bencana ya salah satunya. Dan bisik-bisik nih Mas Jimmy, hari ketiga Pak Jokowi mau datang. Nah, gitu ya. Ada bisik-bisik loh itu mudah-mudahan terwujud di Rumah Resiliensi Indonesia. Amin, ya. Amin. Berarti akan diajak ke sini? Akan diajak ke sini begitu ya. Selain mengunjungi Rumah Resiliensi Indonesia, tentunya beliau juga nanti akan kita arahkan melihat pameran lainnya yang tadi Mas Jimmy sebutkan dari UMKM dan sebagainya, dan tentunya juga beberapa industrialisasi kebencanaan yang sangat menarik. Jadi saya rasa setelah berlelah-lelah di GPDRR dengan segala formalitasnya begitu, kita bisa dengan santai di sini mendapatkan informasi yang juga tidak kalah menarik, tapi dengan suasana yang berbeda tentunya. Baik. Itu dia tadi kisi-kisi dari Mbak Gita ya selaku penanggung jawab dari Rumah Resiliensi Indonesia. Semoga ya harapan kita bisa sama-sama terwujud di mana Bapak Presiden Joko Widodo bisa menghampiri kita di Rumah Resiliensi Indonesia. Baik. Amin. Ya, kita akan ketemu lagi selanjutnya untuk mengupdate terus informasi apapun juga yang terjadi di Rumah Resiliensi Indonesia yang masih dalam perhelatan rangkaian acara GPDRR ke-7 tahun 2022 dari Bali. Kita sebagai tuan rumah di sini mulai dari tanggal 23 sampai dengan 28 nanti. Saya Jimmy Siltonga, sampai ketemu di World Cafe dari Rumah Resiliensi Indonesia. Kita pakai lagi, Mbak.